Lautaro seperti biasa banyak peluang-peluang, tapi kelebihan dia adalah determinasi ketika kehilangan bola. Dia kalau di Football Manager tuh tipik namanya apa ya? Defensive striker apa yang penyerang yang tugasnya menekan back biar susah megang bola lama-lama. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Kudeta Capolesta. Gila, puas banget dari sekian banyak kesempatan kita ngerebut Capolista. Conte lebih milih di pertandingan sebelum derby. Ini benar-benar, yaitu Pazza Inter yang disebut Pazza Inter ya ini. Mainnya perfect. Ini gua rasa salah satu penampilan terbaik Inter ya. Di samping waktu kita ngalahin Juve 2-0. Kenapa gue bilang ini terbaik? Karena satu, Perisic perfect. Walaupun dari segi menyerang dia nggak begitu kelihatan eksplosif seperti Hakimi mengeksploitasi sisi kanan, tapi dia bisa mematikan Lazzari. Kalau gue dengar dari komentator pas pertandingan, dia bilang the second quickest wingback in the league, artinya pemain sayap tercepat kedua di liga setelah Hakimi dan Perisic matiin Lazzari. Gokil. Dari segi defensive si Perisic top banget. Dia bertahan dengan ciamik. Dan gue harap Perisic dan satu lagi Eriksen juga mulai menunjukkan kapabilitasnya untuk main di menjadi sutradara lapangan. Kalau katanya Conte itu karena si Eriksen mulai bisa bahasa Itali. Gue berharap Perisic dan Eriksen menjadi Skriniar 2.0. Artinya maksudnya adalah kita tahu sendiri Skriniar musim lalu kayak apa, bleeknya parah, sama Godin aja kalah saing. Tapi ternyata perlahan tapi pasti Skriniar kemarin pas lagi lawan Lazio juga menjadi salah satu top performance Inter. Dan gue harap Perisic sama Eriksen akan main lagi ketika derby. Kebetulan Vidal lagi cedera ya. Hari akhir pekan nanti kita akan derby lawan Milan. Dan sebelumnya Milan harus lawan Dejan Stankovic dulu, Red Star di European League. Tenaga akan habis. Kesempatan kita memperbesar jarak dengan nomor 2. Milan kalah dalam waktu 1 bulan ini ya, 2 bulan sejak Januari kalah berturut-turut. Tapi gue membahas Inter. Untuk bahas Milan gue ada cerewetin Serie A sendiri. Di sisi pertahanan gue baru aja ngeliat hari Sabtu Alisson Becker blunder ketika maju. Dan kemarin si Handanovic bikin penyelamatan gemilang ketika Perisic hampir aja kelepas tuh si Lazzari. Si Handanovic keluar nyapu bola. Skriniar, Bastoni dan De Vrij sempurna banget. Barella itu kemarin waktu lawan Milan kita Barella, Brozovic sama Bastoni kan one yellow card away from suspend ini kan, dari absence scoring, 1 kartu kuning lagi akan absen. Tapi ternyata waktu lawan Lazio nggak ada kartu kuning sama sekali, luar biasa. Brozovic 2 kali sangat berandil di 3 gol ya. 3 gol yang pertama itu kan penalti, enggak ding, itu Eriksen ngoper ke Lautaro, berarti di 2 gol. Gol yang si Lukaku jelas itu andilnya Brozovic, kemudian golnya si Lautaro juga itu umpannya si Brozovic dulu ke Lukaku baru ke Lautaro. Brozovic menurut gua dia material kaptennya Inter sih dibanding Barella. Barella baru musim kedua. Salah satu material kapten kan harus loyalitas. Brozovic di atasnya Barella. Tapi itu dia, lini tengah kita punya 2 pemain maraton. Brozovic dan Barella ini 3 besar pemain dalam 5 tahun terakhir ya, yang paling banyak lari sepanjang pertandingan. Dan kita sekarang punya dua-duanya. Jadi pada dasarnya dengan keberadaan Eriksen itu aman. Maksudnya Eriksen tuh main ada Brozovic, Barella aman. Yang nge-cover lari ngerebut bola lebih ke Barella dan Brozovic. Eriksen tinggal fokus untuk nyerang seperti Sensi di musim lalu. Dia yang lebih banyak fokus nyerang.
Untuk kendali ngobrak-ngabrik lini tengah lebih ke Barella dan Brozovic. Semoga Vidal udah bisa main juga supaya di babak kedua nggak Gagliardini yang main nih. Gagliardini bangke banget waktu lawan Lazio. Kalian gak dioper marah. Pas dioper bolanya lepas. Gagliardini ini kalau di sosial media ya, ini tipe-tipe cowok yang ganteng, postur tubuhnya bagus, fotonya selfie mulu, tapi ketika diajak ngomong nggak nyambung otaknya. Parah si Gagliardini ini. Inter punya dua pemain tengah yang anomali banget. Ada Sensi yang secara intelijensia, visi, teknik, pemahaman taktik top, tapi badannya kesenggol dikit ambiar. Kalau si Sensi lebih banyak cedera bahkan gara-gara latihan, bukan gara-gara main. Sementara kita juga punya pemain tengah yang ada di kutub seberangnya. Gagliardini, fisiknya tingginya bagus, ototnya ada, staminanya bagus, tapi nggak punya otak, ngoper salah, nendang nggak kenceng, ada aja. Bastoni, De Vrij, Skriniar bagus. Hakimi kemarin main jelek banget, jujur aja Hakimi jelek. Lari jatuh, entah nggak tahu kenapa. Barella kelihatan banget mainnya setengah hatinya udah ada di lawan Milan. Kelihatan main hati-hati banget, beda sama Brozovic. Brozovic kemarin salah satu pemain terbaik. Eriksen bagus, Perisic bagus, di depan Lautaro seperti biasa banyak peluang, tapi kelebihan dia adalah determinasi ketika kehilangan bola. Dia kalau di Football Manager tuh tipik namanya apa ya? Defensive striker apa, yang penyerang yang tugasnya menekan back biar susah megang bola lama-lama. Itu Lautaro banget. Lukaku udah kembali lagi jadi bulldozer. Dari gua segini dulu. Semoga, feeling gua tadinya Januari kita harus rebut Kapolista, tapi ternyata kudeta Kapolista baru bisa di bulan awal Februari. Nggak apa-apa, ini pas banget sepekan sebelum derby, 3 hari sebelum Milan mulai main di Eropa, dan kita ambil alih. Ini kesempatan kita memperlebar jarak. Dari gua segini dulu. Dari teman-teman gimana nih? Walaupun kita habis kalah, gugur di Copa ya, gara-gara seri lawan Juve, tapi ya udahlah, itu sebetulnya kasihan Alexis nih, kesempatan mainnya jadi tipis banget gara-gara nggak ada Coppa Italia. Kalau menurut teman-teman gimana kemarin penampilan Lazio? Perfect nggak? Menurut teman-teman ini salah satu penampilan terbaik kita nggak? Terus ntar lawan Milan gimana nih? Biasanya Inter kalau habis menang bagus, pertandingan berikutnya melee. Semoga enggak ya. Oke, sampai di sini dulu ceretin ya Inter. Sampai jumpa di ceretin Inter berikutnya. Forza Inter, bye bye, mantap.